Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 8 pada buku Bright and English. Di sini saya akan melanjutkan pada chapter ke-6 yang berjudul Let Me Tell You My Story. Pada chapter ke-6 ini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Identify the simple past and past continuous tense, yaitu mengidentifikasi simple past dan past continuous. Yang kedua, Use simple past and past continuous in both spoken and written conversation. Menggunakan simple past dan past continuous tense untuk percakapan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, analyze the structure of a recount text. Menganalisis struktur teks dari teks recount. Yang berikutnya yaitu talk about and write experience. Membicarakan dan menulis tentang pengalaman. Berikutnya, locate and evaluate main ideas and specific information of recount text, yaitu mengevaluasi ide pokok dan informasi spesifik pada teks recount. Dan yang terakhir yaitu communicate ideas and experience through simple and organized paragraph, yaitu mengkomunikasikan ide dan pengalaman melalui paragraf sederhana. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pada aktivitas yang ada di chapter ke-6 ini. Pada activity 1, di situ ada warm up. Kalian bisa menjawab kedua pertanyaan yang ada di activity 1. Langsung saja untuk aktivitas yang kedua, di sini ada teks yang berjudul Visiting a Retirement Home. Last Sunday, my class visited a retirement home in my city. There were 25 of us, including Mr. Stewart, my teacher. We brought with us a keyboard and a guitar. We also brought some snacks specially made for the elderly, and we had little gifts for them too. We arrived at about 7 in the morning. Mrs. Anissa, the chief of this home, led us to the hall. We blew up some balloons to decorate the hall. We also cut out chart papers, wrote quotes, and stuck pictures on the wall. We arranged the seats and the tables. We put the snacks and drinks on the tables. Then, we told Mrs. Anissa that we were ready. Then in came all the gray-haired sweethearts, some alone, some in pairs, some in groups. They sat in the seats. Mrs. Anissa opened the session by giving a short speech introducing us. Then Furman made a speech on our behalf. He told them that we came to have fun with them and to make that day a little more special. After the speeches were over, Mr. Stewart started to play the keyboard and Leah sang an old song. Some of us sang other old songs after that. Some grannies stood up and sang their favorite songs. Some even danced. Then it was time for the gifts and more fun activities. We came to the grannies and handed them our gifts. After that we talked and did activities that they liked. Some of us played chess with the grandpas. Hendrik, who was good at drawing, tried to draw 2 grandmas. Others were playing guitars and sang songs. I talked to a grandma. She told me that I resembled her grandchild. We finished our visit at 12 and went home with a sweet memory in our hearts. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pada activity 3. Read the text in activity 2 and decide whether the following statement are true or false. Setelah kalian membaca teks yang ada pada aktivitas kedua, pada aktivitas ketiga kalian akan menjawab pertanyaan. Di sini ada pernyataan ya. Kalian bisa menuliskan pernyataan tersebut benar atau salah. Jika pernyataan tersebut benar, kalian bisa memberi tanda centang pada kolom yang true. Namun, jika pernyataan tersebut salah, kalian bisa memberi tanda centang pada kolom yang false. Untuk pernyataan yang pertama, the writer went to the retirement home with her classmate and teacher. Penulis pergi ke panti jompo dengan teman sekelasnya dan guru-gurunya. Nah, untuk pernyataan nomor 1 ini benar ya. Si penulis pergi ke panti jompo bersama teman sekelas dan gurunya. Jadi nomor 1 ini true. Untuk pernyataan yang kedua, the class prepared some little gift for the grannies. Penulis dan teman-teman sekelasnya memberikan hadiah kecil kepada penghuni panti jompo. Apakah benar? Nah, pernyataan ini juga benar ya, true. Untuk nomor 3,
The class decorated the hall with some balloons and ribbon. Untuk pernyataan nomor 3 ini, kelas penulis menghiasi aula gedung dari panti jompo dengan balon dan pita. Apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan nomor 3 ini salah ya. Yang menghias aula tersebut adalah pemilik panti jompo. Jadi nomor 3 ini false. Untuk nomor 4, Miss Anissa was the teacher. Bu Anissa adalah seorang guru. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa Bu Anissa itu adalah kepala panti jompo ya. Jadi nomor 4 ini pernyataannya adalah salah, false. Untuk nomor 5, Miss Anissa introduced the class to the grannies. Bu Anissa memperkenalkan kelas penulis kepada penghuni panti jompo. Nah, pernyataan nomor 5 ini true ya. Bu Anissa memperkenalkan tamu yang datang, yaitu kelasnya si penulis, kepada penghuni panti jompo. Untuk nomor 6, Firman delivered the speech after Miss Anissa did. Firman memberikan pidato setelah Bu Anissa memberikan sambutan. Nah, apakah pernyataan nomor 6 ini benar? Ya, pernyataan nomor 6 ini benar ya, true. Untuk pernyataan nomor 7, Leah was playing the keyboard while Mr. Stewart was singing the song. Leah sedang bermain keyboard ketika Tuan Stewart menyanyikan lagu. Untuk nomor 7 ini pernyataannya salah ya. Leah ini yang menyanyikan lagu ya, sedangkan yang Pak Stewart ini yang memainkan keyboard. Jadi nomor 7 ini pernyataannya adalah salah, false. Untuk nomor 8, some children played chess with grandpas. Beberapa anak-anak bermain catur dengan kakek-kakek yang ada di panti jompo. Nah, apakah pernyataan nomor 8 ini benar? Pernyataan nomor 8 ini benar ya, true. Untuk pernyataan nomor 9, the writer talked to a grandma. Penulis berbicara dengan nenek. Maksudnya di sini nenek yang ada di panti jompo ya. Nah, nomor 9 ini pernyataannya juga true. Untuk yang nomor 10, the writer was the grandma's children. Penulis adalah cucunya nenek. Nah, apakah nomor 10 ini pernyataan tersebut benar? Nah, pernyataan nomor 10 ini salah ya, jadi jawabannya adalah false. Activity 4, complete the sentence with word from the box. Lengkapi kalimat berikut menggunakan kata yang ada di dalam kotak. Nah, di sini ada kata-kata yang ada di dalam kotak ya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 10 menggunakan kata yang ada di kotak tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya akan tuliskan arti dari masing-masing kata yang ada di dalam kotak. Untuk nomor 1, there was a of bird on the tree. Ada seekor burung di atas pohon. Nah, untuk nomor 1, jawaban yang tepat untuk nomor 1 yaitu couple, pasangan. There was a couple of bird on the tree. Ada sepasang burung di atas pohon. Untuk soal yang kedua, the little girl, the candles on her birthday cake. Gadis kecil lilin di kue ulang tahunnya. Nah, untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah blow out, meniup. The little girl blew out the candles on her birthday cake. Gadis kecil meniup lilin yang ada di kue ulang tahunnya. Lanjut pada soal yang nomor 3. I waved, clapped my hands, cried her name to attract her attention. Nah, untuk nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah even ya, bahkan aku menangisi namanya untuk mendapatkan perhatian. Soal nomor 4, we some beautiful pictures on the wall. Kita beberapa gambar yang indah di atas tembok. Nah, nomor 4 jawaban yang tepat adalah hang, menggantung. We hung some beautiful pictures on the wall. Kita menggantung beberapa gambar yang indah di atas tembok. Untuk nomor 5, he me a unique souvenir from Aceh. Dia aku souvenir yang unik dari Aceh. Nah, kira-kira nomor 5 jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah brought, membawa. Dia membawakan aku souvenir yang unik dari Aceh. Nomor 6, when we
The grannies were having breakfast in the garden. Ketika kita, penghuni panti jompo sedang sarapan di kebun. Nah, nomor 6 jawaban yang tepat adalah, jawaban nomor 6 yang tepat adalah arrive. When we arrive, ketika kita tiba. The grannies were having breakfast in the garden. Para penghuni panti jompo sedang sarapan di kebun. Untuk nomor 7, she, a nice picture before going to bed. Dia, gambar yang indah sebelum pergi tidur. Nah, nomor 7 jawaban yang tepat adalah, draw, menggambar. Dia menggambar gambar yang indah sebelum pergi tidur. Untuk nomor 8, the head teacher is giving a bla bla bla. Untuk nomor 8 jawaban yang tepat adalah speech, ya. Guru sedang memberikan pidato. Berikutnya untuk nomor 9, people say I bla 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 my father, even the way we talk. Orang-orang mengatakan aku ... ayahku. Bahkan cara kita berbicara. Nah, nomor 9 jawabannya yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah resemble, mirip. Orang-orang mengatakan aku mirip ayahku. Bahkan cara berbicaranya. Dan yang terakhir untuk nomor 10, who will our school in the speech contest this year? Who will represent, ya. Siapa yang akan mewakili sekolah kita untuk kontes pidato tahun ini? Activity 5. Firman is telling of his unforgettable experience. Listen and complete the text. Pada aktivitas 5 ini, Firman akan menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan. Dengarkan dan lengkapi teks berikut. Nah, kalian juga bisa mendengarkan audionya dengan cara men-scan barcode yang ada pada aktivitas 5. Nah, sekarang coba kalian dengarkan dan coba kalian lengkapi pada aktivitas berikut ini. Chapter 6. Activity 5. Firman is telling of his unforgettable experience. Listen and complete the text. Yesterday we had a great day. We had a football practice with a popular football player, Bambang Pamungkas. We call him Beppe. The name of the program was Soccer Clinics with Bambang Pamungkas. Early in the morning, we gathered at a football field in Palmera, Jakarta. There were only 30 of us, including the only girl player, Fadia. First, Beppe taught us the theories of playing football. We listened to him attentively. After that, we had a practice with him. Wow, it was great fun. He showed us many techniques and tricks to be a good football player. After 2 hours practicing with him, we had to stop and say goodbye to Beppe. Before saying goodbye, Beppe told us to dream big and keep working hard and be disciplined to achieve our dreams. Today was very special because I learned a lot of good things from Beppe. Pada halaman berikutnya, di sini ada penjelasan tentang recount text. The text you have just enjoyed are called recount. Teks yang baru saja kamu nikmati itu disebut dengan teks recount. Jadi di sini ketika Firman menceritakan tentang pengalaman yang tidak terlupakan ketika dia berlatih sepak bola dengan pemain sepak bola yang terkenal yaitu Bambang Pamungkas. Nah, kejadiannya kan sudah kemarin ya. Kemudian si Firman ini menceritakan kembali kepada teman-temannya, kepada pembaca, apa yang sudah dia alami kemarin. Nah, itu namanya disebut dengan text recount ya, menceritakan kembali pengalaman. Kemudian, people make recounts to inform or retell others about something that happened to the speaker or writer or to other people. Jadi di sini orang-orang itu membuat text recount tujuannya untuk menginformasikan atau bisa juga menceritakan kembali kepada orang lain. Tentang apa? Tentang sesuatu yang terjadi, tentang sesuatu yang dialami. Most recount have element as follow. Jadi text recount itu memiliki elemen atau disebut juga struktur ya. Yang pertama strukturnya adalah orientation. Di mana orientation ini memberikan informasi tentang tempat dan waktu kejadian. Misalnya pada teks yang ada di aktivitas 5,
pada paragraf yang pertama ya, di situ Firman menceritakan yesterday we had a great day. Nah, waktunya kapan? Kemarin ya. Tersebut dinamakan dengan orientation. Kemudian bagian yang kedua dinamakan dengan event. Event ini merupakan runtutan kejadian apa saja peristiwa yang terjadi. Seperti ceritanya Firman tadi, di situ dia menceritakan ketika berlatih bersama Bambang Pamungkas ya di Palmerah, Jakarta. Apa saja yang terjadi di situ dia menceritakan ya. Kemudian bagian yang terakhir dinamakan dengan conclusion. Conclusion ini artinya adalah kesimpulan ya. Namun di sini biasanya pada bagian conclusion itu berisi tentang feelings atau perasaan si penulis tentang pengalaman yang dialami. Activity 6 in group discuss the following question. Dalam sebuah kelompok diskusikan dari pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, what is the purpose of a recount text? Apa tujuan dari teks recount? Pada penjelasan di atas sudah dijelaskan ya, tujuan dari teks recount yaitu untuk to inform, untuk menginformasikan, atau juga untuk menceritakan kembali tentang pengalaman masa lampau, yaitu past event. Pertanyaan yang kedua, what tenses is usually used in a recount text? Tenses apa yang biasanya digunakan pada teks recount? Nah, namanya teks recount ini kan kejadiannya sudah menceritakan pengalaman masa lampau ya. Jadi, tenses yang digunakan berarti tenses yang lampau, yaitu simple past, atau bisa juga menggunakan past continuous. Pertanyaan yang ketiga, which topic would be recount text? Topik yang mana yang mungkin bisa menjadi teks recount? Kira-kira dari keempat topik ini, manakah yang termasuk ke dalam recount text? Ya, yaitu judul yang pertama, My Last Holiday in Bali. Tentu saja ini menceritakan pengalaman masa lampau ya, karena dia di sini sudah memberi judul My Last Holiday, liburanku yang lalu. Dan juga yang bisa termasuk ke dalam teks recount yaitu judul yang nomor 3, The Beautiful Memories of My Childhood. Kenangan yang indah pada masa kecilku. Nah, masa kecil berarti kan sudah lampau ya. Jadi, judul yang ketiga ini juga bisa menjadi topik dari teks recount.